Salam jumpa buat semua rekan-rekan. Puji Tuhan, masih diberi umur, masih diberi kesempatan Yes. di dalam kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini juga kita melanjutkan pembahasan kita tentang satanologi. Ya, sudah sesi yang ke-12 dan kita bersyukur ya, kita boleh hari demi hari terus belajar dan terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kesementaraan kami hidup di dunia ini. Kami boleh mengenal akan Allah yang benar-benar Allah, mengenal akan kehendak Allah yang sempurna dan yang kekal. Kami boleh lebih mengerti rahasia kebenaran firman-Mu yang sudah berabad-abad tersembunyi dan Tuhan yang boleh nyatakan kepada semua anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati semua yang kami bicarakan, hikmat dan bijaksana Tuhan boleh menaungi kami semua. Kami serahkan doa kami dan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, saudara, kita udah membahas mengenai strategi setan, ya, bagaimana juga asal mula setan, dan bagaimana ambisi setan, sepak terjangnya. Kita akan terus mempelajari ini karena begitu banyak informasi mengenai keberadaan setan yang kita belum menyelidiki benar-benar keberadaannya. Kesimpulan sementara yang lalu kita sudah bahas adalah Tuhan tuh bisa memakai setan sebagai alat negatif Allah. Ya, saya ulangi. Tuhan bisa memakai setan sebagai alat negatif Allah. Itu juga terkenal sebagai istilahnya second cause. Dan di dalam Tuhan melaksanakan atau menggenapi rencananya itu, ya semuanya adalah berjalan untuk demi satu tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan memakai setan dan kenapa Tuhan memberi kesempatan pada setan, ya toh, kenapa setan dijadikan alat negatif? Itu jawabannya itu tujuan akhirnya itu cuma satu, yaitu semua demi, kalau minggu lalu hari Senin yang lalu saya tegaskan bahwa itu untuk menggenapi rencana Allah. Dan yang sekarang saya mau tekankan, Allah menggenapi seluruh rencananya supaya Allah dimuliakan di atas segala-galanya. Nah, itu sudah benar-benar poin akhir. Allah dimuliakan di atas segala-galanya. Jadi sebetulnya titik puncak akhir daripada semua proses ini adalah Allah dimuliakan di atas segala-galanya. Itu titik puncak akhirnya. Jadi sebetulnya saudara dan saya itu sudah dikasih tahu rahasia semua ini di end-nya akan bagaimana. Ya, di end-nya. Saudara kalau nonton film kan kadang-kadang juga kepengen tahu kan di end-nya. Wah, ini gimana ini akhirnya gitu ya. Wah, tegang sekali. Wah, begini. Nah, lalu kalau dikasih tahu di end-nya, oh, ternyata seperti itu di end-nya. Nah, di end-nya daripada semua proses daripada berjalannya akan penyataan Allah ini adalah semuanya adalah untuk menggenapi rencana Allah. Itu. Ya. Jadi kita bersyukur sekali untuk penyataan rahasia Allah ini. Ya, dari mana bisa tahu bahwa semua itu akan berakhir untuk kemuliaan Allah? Ya, itu kan sudah saya ulang-ulang terus ayatnya.
Cuma nggak apa-apa kalau saudara kepengen tahu juga ayatnya, saya ingatkan lagi ayatnya. Dan Pak, semua saudara yang sudah ikut dari awal pasti hafal ayat ini kan. Saya bilang ayat ini satu-satunya ayat yang bisa menjawab keseluruhan rencana Allah dari alfa sampai omega. Ya, ada yang tahu siapa mau jawab ayatnya? Roma 11 ayat 36. Yes. Pak Endarto ini nilainya 100 ini ya. Oke, cuma saya enggak bawa hadiahnya, Pak ya. Kalau Pak Jokowi hadiahnya sepeda. Oke, kita bacakan aja ya Roma 11 ayat 36. Bisa dibacakan silakan. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, jadi sebentar saya juga mau cantumkan ayat ini supaya kita sama-sama melihat Roma 11 ayat 36. Ya, jadi ayat ini, kenapa saya bilang ayat ini mencantumkan keseluruhan rencana Allah? Ya, karena coba lihat aja, karena dikatakan di awalnya segala sesuatu, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, ini sudah tidak bisa disangkal bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Segala sesuatu ini apa benar-benar segala sesuatu? Benar, segala sesuatu. Loh, itu apakah perkara kecil, perkara besar, perkara jahat, perkara baik, segala sesuatu termasuk itu? Iya. Jadi segala sesuatu itu baik perkara besar, baik perkara kecil, baik perkara kebenaran, baik perkara kejahatan, semuanya itu dari Dia dalam arti first cause. Ya, nah ini kalau orang masih belum paham apa itu first cause, second cause, ya nanti perlu belajar ya. Belajarnya juga bisa belajar di STRIS atau belajar di radio RMC ini juga, nanti pelan-pelan akan tahu istilah-istilah itu. Jadi first cause itu artinya begini, artinya penyebab pertama kan first cause itu. Jadi penyebab pertama dari semua kejadian, entah itu besar kecil, entah itu benar dan tidak benar, atau yang baik ataupun yang jahat, semuanya itu first cause-nya dari Allah. Kalau Allah itu tidak memulai apa-apa, maka semua tidak ada kejadian apa-apa kan. Jadi misalnya Allah itu tidak menciptakan apa-apa. Tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan malaikat, ya sudah, tidak terjadi apa-apa karena Allah tidak memulai apa-apa. Tapi begitu Allah memulai, nah first cause kan, Allah memulai sesuatu. Apa itu yang dimulai Allah? Ya ciptaannya kan. Dan ciptaannya termasuk menciptakan malaikat. Dan malaikat yang diciptakan ada malaikat yang setia, ada malaikat yang tidak setia. Nah, itu semua dari mana? Ya dari Dia. Lalu akhirnya manusia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia. Dan manusia yang diciptakan Allah ternyata manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Siapa yang menjadi penyebabnya ini? Maksudnya penyebab awal, first cause-nya. Ya Allah. Kalau Allah tidak pernah menciptakan manusia, ya tidak ada manusia jatuh dalam dosa. Kalau Allah tidak pernah menciptakan malaikat, juga tidak ada malaikat jatuh dalam dosa kan? Nah, itu tidak bisa dihindari itu, bahwa memang first cause-nya adalah Allah. Dan waktu Allah memulai menciptakan, Dia pun juga sudah tahu bahwa malaikat yang Dia ciptakan itu ada malaikat yang setia dan ada malaikat yang tidak setia. Allah sudah tahu. Dan waktu Allah menciptakan manusia, Allah pun juga tahu manusia yang Dia ciptakan ini adalah manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Dan bukan hanya bisa jatuh dalam dosa, tapi pasti jatuh dalam dosa.
Ya, dan bukan karena Allah hanya Maha tahu. Dan itu bukan karena suatu ketidaksengajaan, tapi itu semua ada di dalam rancangan Allah yang sempurna. Cuma pelaksanaan dari ya kejatuhan itu, entah kejatuhan malaikat, entah kejatuhan manusia, pelaksanaannya itu yang disebut dengan second cause. Ya, second cause, penyebab kedua. Yang bukan langsung dari Allah. Sekali lagi, penyebab pertamanya tetap dari Allah itu tidak bisa dihindari itu. Anda tidak bisa menghindari first cause-nya itu harus Allah. Ya, Anda tidak bisa mengatakan, oh enggak, itu bukan Allah. Lawang Allah yang memulai kok. Itu loh. Allah yang memulai. Kalau Allah tidak memulai, ya tidak terjadi apa-apa kan? Sama seperti kalau Anda nanti mempelajari kasus Ayub. Nah, nanti saya akan berikan waktu untuk khusus mempelajari Ayub. Karena saya pernah membawakan seminar tentang Ayub. Ya, tapi tentunya karena ini bukan seminar Ayub, jadi kapan-kapan lah kita bahas tuntas tentang Ayub itu. Jadi kalau kita lihat dan teliti Ayub, maka penyebab pertama dari peristiwa Ayub itu bukan setan. Tapi penyebab pertama dari peristiwa Ayub itu adalah Allah. Itu kalau saudara teliti baik-baik. Kecuali saudara sengaja menutup mata. Dan saudara tidak mau menyimpulkan bahwa itu penyebab pertamanya adalah Allah. Kasus Ayub itu sudah sangat jelas penyebab pertamanya adalah Allah. Ya, saudara mau lari dari situ atau saudara mau menghindarkan dari situ, justru kentara Anda tidak meneliti Alkitab baik-baik. Kalau Anda tidak mau menyimpulkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Adalah dari dia. First cause kan? Dan oleh dia. Nah, oleh dia ini segala hal yang terlaksana di muka bumi ini atau juga di sorga, semuanya adalah dalam topangan Allah. Nah, saya lebih suka memakai istilah ditopang Allah. Ya. Jadi segala sesuatu ini bisa berlangsung bukan karena berjalan dengan sendirinya. Saudara jangan kira bahwa saudara ini bisa hidup itu berjalan dengan sendirinya. Tidak. Saudara bisa eksis itu karena Anda ditopang oleh Allah. Kalau Anda tidak ditopang Allah, Anda tidak bisa eksis. Anda tidak bisa berada saat ini. Anda habis karena Allah tidak menopang keberadaan Anda. Dan Alkitab sudah memaparkan topangan Allah ini. Ya, bagi saya ini juga ayat yang luar biasa sekali yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada dalam topangan Allah. Kalau Allah tidak menopangnya, ya sudah habis. Jadi contohnya langit dan bumi ini. Saudara pikir langit dan bumi ini ada sekarang ini bisa berlangsung ini karena berjalan sendiri. Bumi kita ini berputar pada porosnya, kemudian berputar mengelilingi matahari, ya. Apakah ini otomatis atau ini sedang ditopang Allah? Nah, saya percaya semua ada dalam topangan Allah. Langit dan bumi ini ada dalam topangan Allah. Kalau tidak dalam topangan Allah, bayangkan bumi kita dengan seluruh planet-planet yang sedang beredar dengan di alam hampa ini, ya, itu bisa lari kemana-mana, ya, bisa bertubrukan dengan kacau balau, ya, dan tidak akan bisa tertib seperti sekarang ini. Bagaimana bumi bisa berputar ya pada porosnya sehingga kita bisa melihat matahari itu terbenam, terbit ya 24 jam. Bagaimana itu bisa diatur sedemikian rupa? Itu ada dalam topangan Allah. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ayatnya ada di Ibrani 1 ayat ketiga. Coba dibaca.
Di 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yes. Iya, ini menggambarkan, menjelaskan mengenai Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan perhatikan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ini saya sengaja kasih blok ini. Ya, mungkin ya. Oke. Jadi menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sekali lagi, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Berarti menopang apa? Segala yang ada. Segala yang ada itu siapa aja dan apa aja? Ya segala. Segala ya segala. Segala itu apa? Ya langit dan bumi. Dan bumi dengan segala isinya. Ditopang oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ayat ini sebetulnya ada referensinya. Sebentar, saya akan bagikan kepada Anda referensi ayat ini. Saya harus lihat dulu ini. Oke, referensinya adalah dari Kolose 1 ayat 17. Ya, tolong bisa dibacakan. Kolose 1 ayat yang ke-17. Dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, kelihatannya tadi ayat-ayat berapa? Kolose 1 ayat yang ke-17. Ya, betul. Kolose 1 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas penerjemahannya ini. Nanti saya ajak saudara untuk baca ayat yang dalam bahasa terjemahan lain, ya. Perhatikan di sini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu. Ini perhatikan ini. Bentar. Nah, ini kok lagi hang ini. Oke, saya stop dulu. Ya, maklumlah, ini kan teknologi bisa hang, ya kan? Nah, perhatikan Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu. Nah, ini kok enggak bisa lagi ini, saya blok ini. Segala sesuatu, perhatikan aja. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, apa maksudnya segala sesuatu ada di dalam Dia? Kalau kita bisa menafsirkan kalimat bahasa Indonesianya adalah segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Ada di dalam kekuasaannya. Ada di dalam kekuasaannya berarti ada di dalam topangannya. Ada di dalam kendalinya. Itu yang dimaksud dengan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya coba ini bisa nggak terjemahan lain? Oh, nggak bisa. Berarti hang lagi ini.
Oke, sebentar ya. Ini mungkin saya harus off-kan dulu ini. Oke, udah ketemu ini. Ketemu penyebabnya. Bentar. Maaf kalau ada sedikit halangan. Tadi, Ya, gimana? ini yang menopang bisa di Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Sebentar ya, saya mau menjelaskan ini dulu ya, nanti Bu Petek bisa. Jadi kalau saya 1 ayat 17 ini, sebab segala sesuatu adalah ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan ini ya, segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan, segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada di dalam Dia itu kan di dalam kuasanya, dalam kedaulatannya, dalam pemeliharaannya, kan gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat terjemahan lain. Saya coba American Standard Version. Nah, ini. Ya, and in him, semua bisa lihat kan ini ya? Bisa. Ayat 17 ini. Ini saya blok ini. And in him all things consist. Ya, di dalam Dia segala sesuatu itu berada. Ya. Bisa eksis, bisa konsis. Nah, itu ini jelas ayat 17 itu ya, dalam ini ASV. Saya coba yang lain. RSV, Revised Standard Version. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ayat 17. He is before all things and in him, perhatikan, and in him all things hold together. Waduh, ini mantap sekali terjemahannya ya. Di dalam Dia semuanya itu bergandengan, saling hold together. Saling bergandengan dalam kebergantungan di dalam Dia. Artinya apa? Saling bergandengan, bergantung dalam Dia. Artinya kalau satu itu lepas semuanya. Karena bergandengan kan. Semuanya itu bergandengan di dalam Dia. Jadi kalau salah satu lepas itu lepas semuanya, hancur lebur semua alam semesta ini. Nah, kita seringkali pikir, oh alam semesta ini berjalan dengan sendirinya, ya otomatis, ya semua berjalan di dalam putaran-putaran sentripetal, sentrifugal, ada gaya tarik, ya dan sebagainya. Kita pikir ini otomatis semua. Enak aja ngomong otomatis, ya toh. Ini semua ada di tangan Allah. Perhatikan, in him all things hold together. Luar biasa kan? Saya sangat-sangat boleh seperti bersyukur sekali, boleh melihat kebenaran-kebenaran yang dahsyat ini, semua ada di tangan Allah. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan saudara dan saya. Bukan di tangan iblis. Di tangan Allah. Ya, puji Tuhan. Kembali lagi tadi ke Roma.
Roma 11 ayat 36. Ya. Saya harus nah, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Nah, ini perhatikan. Dan kepada Dia. Kalau tadi kan saya sudah bahas dari Dia dan oleh Dia. Dan ini kepada Dia. Kepada Dia itu berarti akhirnya. Akhirnya kepada siapa? Semua akhirnya kepada Dia. Kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal. Ya. Ini sudah luar biasa ini kalimat ini, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ya, semuanya berpusat kepada Dia. Nah, ini yang namanya teosentris. Semua berpusat kepada Allah. Ya, saudara jangan salah tompo. Salah tompo itu bahasa Jawa. Salah apa ya? Salah tompo itu salah duga, salah menduga, atau salah menerimanya. Salah paham. Hah? Salah paham. Salah paham, salah tompo ya, jangan salah paham. Jangan saudara mengira bahwa segala sesuatu itu Allah kerjakan itu bagi Anda. Dan itu akhirnya titik. Allah itu mengerjakan segala sesuatu bagi Anda, bagi manusia. Kasihnya bagi manusia luar biasa ya. Dia berkorban bagi manusia, dia mengutus anaknya bagi manusia. Ya, dia mau kehilangan anaknya yang tunggal bagi manusia. Semuanya pokoknya dikerjakan bagi manusia. Akhirnya manusia GR, dipikir manusia itu yang terpenting. Bahkan sampai Allah itu mau meninggikan manusia sedemikian rupa, sampai manusia itu sepertinya segala sesuatu adalah bagi manusia. Nah, itu namanya GR. Ya. GR itu apa? Dirasa. GR itu kegeden rumongso ya, atau merasa dirinya yang diutamakan padahal tidak. Jangan GR. Ya. Allah itu mengerjakan segala sesuatu, ya ini dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Semua itu akhirnya kepada Dia. Bukan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada manusia. No. Ya, kalau ditanya sekarang, loh, kan Kristus itu mati buat manusia toh, Pak? Ya benar, Kristus mati buat manusia, tapi Kristus mati buat manusia itu tidak titik. Kristus mati buat manusia, supaya manusia yang sudah diselamatkan, nah itu hidup bagi, jadi manusia yang sudah diselamatkan itu hidup bagi siapa? Itu yang kita jangan lupa dan jangan GR. Dipikir segala sesuatu akhirnya adalah kepada manusia. Tidak. Ini kepada Dia. Sekarang saya ajak saudara lihat lagi ayat yang sudah beberapa kali saya sharekan, tapi Anda perlu ingat ini, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Nah, ini bagi saya ayat yang luar biasa juga ya. Silakan dibacakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jelaskan. Kristus mati buat siapa? Kristus mati untuk semua orang. Tentunya kata semua orang di sini itu bukan semua diselamatkan, tidak. Semua orang pilihan, maksudnya itu. Kita memang bilang semua orang, tapi semua orang yang mana? Tentunya tidak bukan lalang kan, dan bukan kambing kan. Semua orang di sini adalah kandung dan domba, bukan kambing. Dengan kata lain, semua orang di sini adalah orang pilihan Allah.
Ya, loh Allah kok pilih kasih? Ya memangnya Allah suruh memborong. Ya, kalau Allah namanya memilih itu ya jelas memilih, tidak semuanya dipilih. Kalau semua dipilih namanya tidak milih lagi, borong itu namanya. Dan Alkitab tidak pernah berkata bahwa Allah memborong semua manusia untuk diselamatkan. Tidak. Oke, kembali ke sini lagi. Itu topik lain ya sebetulnya. Ya, Kristus telah mati untuk semua orang supaya, nah perhatikan kata supaya ini. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini penting sekali. Jadi saudara dan saya itu diselamatkan oleh Kristus supaya saudara tidak hidup untuk diri sendiri. Jadi kalau gitu, poin akhirnya kan bukan Anda. Kristus mati buat Anda memang, tapi Anda dihidupkan untuk apa? Anda dihidupkan adalah supaya hidup Anda adalah untuk Dia. Ya, dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia siapa? Ya yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa? Ya jelas Kristus. Maka segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Kepada Kristus. Berarti akhir daripada semuanya itu adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, coba lihat lagi. Roma tadi, Roma 11 ayat 36. Nah, ini saudara saya ajak melihat seperti ini supaya saudara hafal dan ngelontok istilahnya itu ya kan. Coba ini. Akhirnya apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini baru teosentris. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa keberadaan iblis pun diizinkan Allah atau ditetapkan Allah dalam rencananya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah genap rencana Tuhan. Genapnya rencana Tuhan itu apa? Supaya Allah dimuliakan sampai selama-lamanya. Itu. Loh, kenapa Allah dimuliakan sampai selama-lamanya? Allah memakai iblis. Yaitu memang sudah rencana Allah yang begitu sempurna. Saudara tidak usah meragukan rencana Allah itu adalah rencana yang paling sempurna. Saudara sama Allah pintar mana sih? Kok mau gaya-gaya menjadi penasehatnya Allah? Oh Allah ini nggak baik, rencana seperti ini nggak baik. Kalau Allah minta nasihat saya, pasti saya tidak bikin rencana seperti ini. Mana buat apa itu iblis diikut-ikutkan tuh tidak ada gunanya itu iblis diikut. Iblis diikutkan tuh tidak ada gunanya itu nambah ngurusoni atau ngurusui atau ngaco-ngaco aja loh. Justru kalau semua itu tenang-tenang dan baik-baik, itu Anda malah tidak pernah memahami kebesaran dan keagungan Allah yang luar biasa. Dunia ini adalah sekolah, tempat di mana Anda dididik dan diajar untuk memahami keagungan Allah yang luar biasa. Melalui peristiwa-peristiwa yang membuat saudara jatuh bangun, membuat saudara mungkin juga terjerembab ya toh, tapi tidak pernah tergeletak. Saudara mungkin juga terguling-guling dan sebagainya, tapi tidak pernah dibiarkan sampai binasa. Itu menunjukkan suatu kebesaran dan kemuliaan Allah yang luar biasa. Oke? Nah, saya mau kembali ke yang lalu, yang saya sudah pernah kutip satu ayat ya, bahwa Tuhan juga bisa memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Saya ulangi ya, Tuhan bisa memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Kalimat ini memang aneh, tapi itu nyata. Itulah yang
diperkenalkan oleh Alkitab. Ya, kenapa kok Tuhan pakai kejahatan? Ya supaya manusia itu juga tahu apa itu kejahatan. Dan tahu bagaimana kuasa Allah tetap tidak tergoyahkan oleh kejahatan. Siapapun yang mau melakukan kejahatan. Rencana Allah tidak akan dirusak. Rencana Allah tidak akan diserongkan. Meskipun kehebatan kejahatan itu luar biasa. Ya, itu yang membuat saudara dan saya sadar. Kenapa ada ini, kenapa ada itu. Tuhan punya maksud supaya semuanya adalah kembali kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan bagi saya, bukan bagi saudara, bukan bagi manusia. Bagi Dialah. Bagi Kristuslah. Bagi Allah Tritunggal. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, coba sekarang kita lihat lagi. Kejadian 50 ayat 20. Ya, Kejadian 50 ayat 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yes. Perhatikan. Ini tentang Yusuf ya. Di mana Yusuf itu sudah dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dan cerita singkatnya ini adalah Yakub baru meninggal. Dan saudara-saudara Yusuf ketakutan pada saat Yakub meninggal. Karena mereka pikir Yusuf akan balas dendam ya, kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepada dia. Tapi waktu saudaranya ketakutan bahwa Yusuf itu akan membalas dendam kepada mereka karena kejahatan mereka. Ya, karena kan sebelum ini kan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak di Mesir. Ya, itu saudaranya kan yang bikin perkara, bikin rencana yang jahat. Untuk tadinya malah mau dibunuh Yusuf itu karena mereka iri hati kepada Yusuf. Tapi ada yang kasihan sama Yusuf, lalu akhirnya tidak jadi dibunuh, lalu dijual ke pedagang, saudagar. Lalu akhirnya sama saudagarnya Yusuf sudah dibeli, dibawa ke Mesir, dijual lagi, dijadikan budak. Nah, itu kejahatan saudara-saudaranya kan. Tapi Yusuf bilang, kamu itu memang punya maksud jahat terhadap saya. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu berdaulat terhadap segala kejahatan. Allah tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Biarpun kejahatan seolah-olah menang. Bayangkan pada saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tadinya kan dimasukkan sumur, ya, lalu Yusuf sudah tidak berdaya sama sekali untuk bisa melawan. Ya, dia pasti sudah kalah dengan saudara-saudaranya dan hanya dijual. Bayangkan itu jadi Yusuf itu. Pasti dia akan bertanya begini, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Kenapa Engkau membiarkan aku? Kenapa aku sekarang dijual di Mesir? Aku dijadikan budak di Mesir. Pasti Yusuf bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku? Kenapa Engkau biarkan aku? Kenapa Engkau diam saja? Kan begitu. Dan kita seringkali kan mengalami seperti itu juga ya. Kalau kita mengalami musibah, mengalami masalah hidup, dan sebagainya. Tidak ada yang menolong kita. Kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Dan sebagainya. Itu juga pergumulan Yusuf. Tapi akhirnya Yusuf makin hari makin sadar bahwa Tuhan selalu mendampingi Yusuf. Nah, makanya
setelah mengalami semua itu, Yusuf bisa menyimpulkan ini. Kejadian 50 ayat 20 ini. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tapi saya pernah mengkhotbahkan hal ini, saudara ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa Yusuf itu akhirnya juga antroposentris. Misalnya begini pemikirannya Yusuf. Kamu pernah berbuat jahat sama saya ya. Dan sekarang kamu rasakan Tuhan membela aku. Ya, aku sekarang jadi raja di Mesir ini. Kamu sekarang jadi kere, ya. Kamu sekarang melarat. Kamu sekarang di bawah kekuasaanku. Rasain kamu. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi aku. Nah, itu namanya Yusuf menjadi orang yang antroposentris. Karena dia menganggap Allah itu berbuat segala sesuatu demi kebaikan dirinya. Tapi itu tidak seperti itu. Justru itu salah tafsirannya bahwa Allah baik bagiku, Allah baik bagiku. Ya, banyak lagu-lagu seperti itu kan, Allah baik bagiku. Tapi itu kalau diterjemahkan Allah baik bagiku itu antroposentris, itu justru penyelewengan dari Alkitab. Nah, kalau begitu Yusuf ini apa konsep kebaikannya? Nah, perhatikan di sini kalimat selanjutnya. Ya, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan apa? Dengan maksud. Nah, ini saya blok. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi semua peristiwa dalam kedaulatan Allah ini, di mana Allah menguasai kejahatan, ya, dan kejahatan itu terjadi itu pun di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Dan Tuhan juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas segala kejahatan. Bahwa meskipun ada yang mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan merekakan untuk kebaikan. Itu artinya kejahatan pun dalam kontrol Allah dan dapat dikendalikan Allah, tapi justru untuk menggenapi rencana Allah. Kejahatan terjadi sebagai alat negatif, tapi alat negatif itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu yang Senin lalu kan. Dan menggenapi rencana Tuhan adalah yang disebut di sini adalah untuk kebaikan. Dan kebaikan itu apa? Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya apa ini? Bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Rencana Tuhan yang besar itu bukan hanya melindungi Yusuf. Salah. Rencana Tuhan yang besar itu adalah untuk memelihara suatu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Tapi apa ini untuk kepentingan Israel secara egois? No, salah. Kembali lagi, semua adalah untuk menggenapi rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Melalui bangsa ini akan datang seorang Mesias. Itu rencana Allah yang besar. Itulah misi kerajaan Allah, saudara-saudara. Jadi Tuhan pakai segala kejahatan ini untuk menggenapi rencananya. Ya, kok bisa? Iya. Kalau Yusuf itu tidak dijual ke Mesir, maka yang terjadi adalah Yakub dan seluruh keturunannya akan mati kelaparan. Karena pada waktu itu terjadi bala kelaparan yang amat sangat dahsyat. Seluruh bangsa kelaparan. Jadi, di dalam rencana Allah yang sudah mengetahui semua kejadian yang akan terjadi, Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini dengan Yusuf harus ke Mesir. Cara Yusuf harus ke Mesir bagaimana? Melalui kejahatan saudara-saudaranya. Soalnya Yusuf tidak mungkin akan ke Mesir dengan kemauannya sendiri. Tidak mungkin. Ya, perhatikan nih kata-kata saya. Yusuf tidak mungkin mau ke Mesir dengan rencananya Yusuf sendiri. Tidak mungkin. Karena apa? Yusuf itu pasti
anak kesayangan daripada ayahnya, Yakub. Dan pasti nggak boleh pergi kemana-mana. Harus dengan Yakub terus. Yusuf itu harus dengan Yakub. Karena apa? Anak kesayangan satu-satunya. Yusuf tidak boleh pergi kemana-mana. Nah, caranya membuat perpisahan antara Yusuf dan ayahnya. Bagaimana berpisahnya? Melalui kejahatan saudara-saudaranya. Jadi, Yusuf mengalami kejahatan, tapi kejahatan ini untuk kebaikan. Seandainya Yusuf tidak dijual, semua keturunan Yakub termasuk Yusuf akan mati kelaparan. Dan bangsa ini akan lenyap, punah, habis. Janji Allah tidak akan tergenapi. Bagaimana janji Allah akan tergenapi? Yusuf harus berpisah dengan ayahnya. Saudara tahu nggak? Saya pernah juga mengkhotbahkan. Yusuf itu seandainya bergandengan terus sama ayahnya, Yusuf itu jadi anak rusak. Yusuf itu kalau bergandengan terus sama Yakub, Yusuf itu jadi anak rusak. Kenapa anak rusak? Karena dia dimanjakan oleh ayahnya secara berkelebihan. Yaitu yang membuat saudara-saudaranya iri itu kan Yakub memperlakukan Yusuf itu berkelebihan, dimanjakan secara berkelebihan sampai semua saudaranya iri, sampai semua benci sama Yusuf gara-gara terlalu dimanjakan. Jadi apa itu Yusuf kalau terus-menerus sama Yakub? Jadi anak rusak. Tuhan sudah tahu. Dan cara mendidik Yusuf yang terbaik adalah dia harus berpisah. Dan cara berpisah adalah Yusuf dijual saudara-saudaranya. Dan itu bukan hanya demi kebaikan Yusuf tadi, tapi untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Dan Israel, Tuhan menjanjikan kepada Israel akan datang seorang Mesias. Nah, itu luar biasa kan? Kita bisa melihat rencana Allah yang sangat dahsyat melalui kejahatan. Oke. Saya harap ini menjadi satu patokan buat Anda dan saya dalam kita mempelajari akan pekerjaan setan, bahwa semua itu ada di dalam kendali Allah dan bukan kebetulan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan ini semua supaya boleh menjadi berkat buat Anda. Nanti kita akan teruskan, ini masih kita lihat ini ya, apa ini, bentuk-bentuk terjadinya kejahatan itu bagaimana. Apakah di balik ini semua ada setan yang bekerja? Saya yakin ini juga pasti ada keinginan setan untuk mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi justru ini terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Puji Tuhan. Oke, saya serahkan. Baik, buat para pendengar yang terkasih, Anda juga bisa bertanya lewat WhatsApp di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat live chat di YouTube. Ya, Patrick ya, silakan kalau mau bertanya yang tadi melalui Zoom. Apa tadi Bang Andi? Tadi itu yang bahwa Pak Andi bilang menopang semuanya itu, kalau relevan dengan Mazmur 104, 24 sampai dengan 30 Pak Andi. Coba tolong dibacakan berapa, Mazmur berapa? Mazmur 104, 24 sampai dengan 30. Di sini mengatakan betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, maka mereka terkejut.
Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengiring rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Maksudnya ini ada juga ini ayat ini relevan dengan tentang bagaimana Allah menopang segala sesuatu itu, Pak, gitu. Iya, benar. Cuma kita kalau belajar Mazmur itu kan juga harus belajar latar belakangnya, ya kan? Dari ayat ini siapa yang menulis, gitu. Lalu dalam kejadian apa? Karena biasanya Mazmur-Mazmur itu ada kejadian-kejadian yang melatar belakangi terbuatnya Mazmur itu, ya. Cuma saya terus terang nggak sempat ini menjelaskan keberadaan Mas. Tapi memang kalau dilihat ayatnya itu tadi ya memang kesannya memang bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu ya dan berdaulat di dalam semuanya. Oke, terima kasih Bu Patrick. Ya. Cuma ini memang agak itu Pak, maksudnya kalau Bapak punya itu lebih spesifik tadi yang Bapak kasihnya di Ibrani. Kalau ini sepertinya lebih luas begitu, jadi agak sulit Pak untuk itu, untuk dipahami gitu. Iya. Oke, thank you. Ya, memang Mazmur itu kan kitab puisi ya. Jadi kitab puisi itu ya bahasanya bahasa puitis. Susah, Pak. Susah sekali memang Pak. Iya. Oke. Oke. Ya, Pak Liman, silakan. Ya, Pak Liman. Malam Pak Andi ya. Malam. Pak Andi tadi bicara mengenai Yusuf Pak Andi ya. Ya, karena Pak Andi sudah tahu ceritanya begitu Pak Andi. Happy endingnya begitu. Sehingga kita bisa logika akal, oh gitu tak kejadiannya. Sampai gitu. Nah, kita sebagai manusia biasa kadang-kadang menghadapi sesuatu tuh, loh, kok teman saya tuh marah-marah melayani Tuhan kok tiba-tiba stroke. Dia bingung, maunya apa ini gitu. Nah, itu kan nggak tahu untuk kedepannya apa sih direncanakan. Kita mikir apa gitu Pak. Kalau kita menasihati apa pada orang-orang seperti gitu Pak. Kalau sudah tahu ceritanya enak Pak, kalau belum tahu ya apa caranya gitu Pak. Ya, baik. Jadi begini ya, kita ini memang kalau membaca ayat Alkitab, kita sudah tahu peristiwa di ayat Alkitab itu, kita sudah mengerti akhirnya dan perjalanannya, prosesnya bagaimana, kita tahu semua. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, justru kita yang saat ini sedang menjalani, kita ini sebetulnya sudah dikasih pedoman. Dan pedoman itu adalah menjadi prinsip bagi saudara dan saya. Jadi itu Alkitab itu bagaikan, ya ini hanya perumpamaan ya, bagaikan manual book, ya, buku manual atau buku petunjuk. Bagaimana saudara dan saya dalam menjalani hidup sehari-hari, itu petunjuknya sudah ada. Pedomannya sudah ada. Seperti misalnya saudara kalau beli barang, Pak Liman beli barang elektronik gitu kan ada buku petunjuknya bagaimana menggunakan barang ini dan sebagainya. Nah itu menjadi pedoman dalam kita menggunakan barang tersebut. Demikian juga kita dalam menjalani hidup itu ada pedomannya. Nah kita jalani aja hidup ini sesuai dengan pedomannya. Misalnya contoh. Ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Meskipun kita tidak mengerti apa tujuan Allah dan bagaimana akhir daripada semua proses ini, entah saya kena stroke, entah kena rampok, entah saya tabrakan, kecelakaan, dan sebagainya, saya mungkin tidak paham apa maksud Allah. Tapi saya percaya maksud Allah pasti baik bagi saya. Nah itulah yang jadi pegangan bagi saya. Jadi saya enggak usah harus tahu bagaimana akhirnya. Tapi yang saya harus tahu dan saya harus imani adalah Allah punya tujuan yang baik bagi saya. Bagi sayanya kasih tanda petik ya. Bukan tadi antroposentris ya. Tapi tujuan yang baik ini justru untuk menggenapi rencana Allah.
Dan saya tahu di dalam Allah mau menggenapi rencananya supaya Allah yang dimuliakan, bukan saya. Jadi kita itu malah diajar menghadapi semua ini, segala sesuatu ini, supaya apa? Si akunya kita ini habis. Bukan si akunya yang naik tahta loh ya, salah malah. Si akunya yang harus turun tahta. Dan Allah boleh dimuliakan dalam segala hal yang saya alami. Saya tetap harus punya tujuan. Tujuan saya adalah hidup saya bukan untuk saya, tapi hidup saya adalah untuk Allah. Dan semua kejadian yang saya alami juga adalah demi Allah boleh dimuliakan. Nah, biarlah itu menjadi suatu pedoman bagi kita menghadapi segala sesuatu sampai kita mati. Ya, jadi sebetulnya manusia ini mau buat apa sih di dunia ini kalau akhirnya mati? Bagi saya mati itu dari dulu saya itu menyelidiki kematian. Dan saya waktu belum mengerti firman Tuhan ya, bagi saya kematian itu mengerikan, menakutkan, pokoknya wah sangat pokoknya jelek, negatif kematian itu. Pokoknya bagaimana saya berusaha supaya saya nggak mati. Itu pikiran saya dulu, ya. Karena saya tidak mengerti sebetulnya hidup ini mau buat apa, nggak paham. Tapi setelah kita bertobat, kita dibukakan rahasia Allah, aku baru mengerti bahwa hidupku itu memang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Sudah, itu aja. Kalau saya mati bagaimana? Ya sudah, berarti itu tugas saya selesai. Untuk kemuliaan bagi nama Allah itu tugas saya selesai. Nah itu. Nah, seringkali orang kan pikir tujuanku yang harus tercapai. Tuhan melindungi aku dan menyertai aku supaya tujuanku tercapai. Ya, itu salah kan? Sebetulnya bukan tujuanku yang tercapai, tujuan Allah yang tercapai. Dan bagaimana supaya tujuan Allah tercapai? Tuhan memakai aku untuk menggenapi rencananya. Sama seperti tadi Yusuf itu. Semua dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Bahkan kejahatan pun dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Yusuf juga dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Begitu. Jadi poinnya yang penting fokus kita itu kemana? Fokus kita itu bukan ke diri sendiri. Fokus kita itu kepada Allah. Ya. Oke. Oke. Nambah dikit, Pak. Ya, terima kasih. Nambah dikit untuk Pak Liman. Menurut Silakan, saya begini Pak. Buku panduan betul. Tapi yang ditanyakan Pak Liman itu mungkin di kisah Ayub, kisah Yusuf itu pola, Pak. Pola bagi kita yang melihat Alkitab. Jadi pola itu kita sudah dapat, terus nanti kita terapkan. Sekarang aku tuh begini. Oh, berarti polanya seperti Yusuf. Itu menurut saya jawaban untuk Pak Liman lebih tepatnya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke. Ini ada Pak Theodor Nehemia yang bertanya di Zoom. Atau mau langsung di unmute, Pak? Mau langsung bertanya? Silakan Pak Theodor kalau misalnya mau bertanya. Oke, saya bacakan aja ya. Pak Andi Halim, seorang pemuka agama lain pernah memposting video mengenai api neraka dan menurut kitab suci mereka, api neraka baru akan dinyalakan pada hari kiamat nanti. Sebenarnya kapan api neraka itu dinyalakan? Apa waktu kejatuhan malaikat, maka pada waktu itulah api neraka dinyalakan? Ataukah sebelum kejatuhan malaikat, api neraka sudah dinyalakan? Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, Theodor. Oke, kita seringkali menafsirkan Alkitab itu secara hurufiah. Ya, hurufiah atau letterlep atau apa itu namanya? Lahiriah. Tidak ya, karena gambaran api dalam neraka itu jangan kita pikir seperti api dalam kompor.
ya, atau api-api yang seperti kita bawa korek api dan sebagainya, sehingga ada saatnya api dinyalakan, api dipadamkan, seperti itu. Saya menafsirkan bahwa api yang dimaksud di neraka itu bukan seperti api-api yang kita nyalakan di sini, tapi itu gambaran penyiksaan dan penderitaan yang amat sangat besar. Penyiksaan dan penderitaan yang amat sangat besar. Entah itu bagaimana, I don't know. Karena saya tidak pernah ngintip neraka. Ya, toh. Kalau mau, saudara tanya sama pendeta-pendeta yang suka tur ke sana. Karena ada kesaksian-kesaksian banyak pendeta, bukan banyak ya, beberapa pendeta yang pernah tur ke neraka, katanya neraka itu begini. Ya, menurut saya itu tambah keliru lagi. Kenapa tambah keliru? Ya karena Alkitab itu tidak membuka secara transparan tentang keberadaan neraka dengan sedetail-detailnya. Tidak. Tuhan Yesus hanya memberikan gambaran garis besar. Di neraka itu nanti ada penderitaan dan siksaan yang tak habis-habisnya, dan itu kita nggak tahu modelnya bagaimana, dan memang tidak dibuka rahasia itu. Makanya saya tidak mau untuk bicara soal neraka secara nanti daging-daging meleleh, lalu ada bau busuk, ya toh, lalu muka-mukanya orang itu kayak Dracula, wah itu sudah film horor itu namanya, ya toh. Nah, saya tidak mau mengungkapkan itu sama sekali karena memang tidak tahu. Kalau memang Alkitab tidak mengungkapkan, jangan mengada-ada dan jangan melebih-lebihkan. Karena juga sudah dikasih peringatan dari Alkitab, kita tidak boleh melebih-lebihkan. Oke? Tanya Pak. Iya, silakan Pak Yonas. Pak, mungkin kalau daging terbakar kayak sate wangi Pak, nggak bau busuk. Kayak sate ya, enak ya. Pak, yang saya mau tanyain, tadi kan Pak Andi Halim bilang mengenai kematian dan lain-lain itu tidak menakutkan lagi. Ini saya datangnya kan baru terlambat nih Pak, baru join. Ada yang komentar gini Pak, kalau kita nggak mengalami sendiri ya Pak ya penderitaan itu, kan kalau kita di Reform sering mengatakan semuanya ada di bawah kendali Tuhan, tidak ada yang lolos. Sampai hal yang terburuk pun itu seizin Tuhan. Nah, kalau terjadi pada orang lain, kita lebih mudah mengatakannya. Itu memang sudah waktunya dari Tuhan, dipanggil Tuhan, gitu kan? Atau Tuhan memakai jalannya misalnya melalui sakit kanker, atau melalui kecelakaan, atau melalui perkosaan dan lain-lain. Kalau kita tidak mengalaminya, lebih ringan mengucapkannya hal tersebut. Tapi kalau kita mengalaminya sendiri, belum tentu bisa, katanya Pak. Mungkin kita akan marah atau sangat marah juga. Kalau itu bisa terjadi kepada anak kita, gitu. Biasakan anak adalah segala-galanya di dalam suatu keluarga kan. Sampai ada orang tua yang jangan dia Tuhan, saya aja yang mengalami. Ya, oke. Lalu pertanyaannya apa Pak Yohanes? Iya, tadi kalau hal itu terjadi pada diri kita belum tentu bisa mengatakan iya memang dari Tuhan lah gitu. Anak kita itu yang kita sayangi itu sampai. Ya. Lalu poinnya begitu. Maksudnya apa Pak? Ya jadi, kita tahu. Kalau kita melakukan itu belum tentu kita mampu memang. Tapi maksudnya poinnya apa Pak? Pertanyaannya? Iya. Ya itu Pak. Jadi kalau kita yang mengalami nggak mudah gitu mengatakannya Pak. Mungkin memang kita akan marah atau bisa marah besar dan meninggalkan Tuhan. Saya tahu kalau itu tidak mudah. Ya.
Lalu maksudnya apa? Yang mau dipelajari apa gitu loh? Ya, Tuhan kasih saya pencobaan, baru tahu Pak, gitu ya mungkin ya maksudnya Pak Yohanes. Bukan. Bukan Pak, jadi maksudnya kalau kita yang mengalami mungkin kita tidak akan mengatakan semudah itu gitu Pak kira-kira. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah loh ya. Jangan salah paham. Saya mengajarkan semua ini bukan dengan gampang itu nanti ngomongnya kayak gini-gini gampang, enggak. Tapi itu adalah pedoman untuk kalau kita menghadapi jangan sampai salah mengerti dengan Tuhan. Itu pegangannya harus punya dulu. Kalau kita tidak punya pegangan itu, hidup kita akan justru kacau balau. Dan kita akan menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Sudah tahu bahwa Tuhan itu pasti tidak akan punya maksud jelek. Kita masih bisa curiga sama Tuhan. Apalagi kalau tidak punya konsep bahwa Tuhan itu punya maksud yang baik. Apalagi kalau kita diajar malah mencurigai Tuhan. Wah, lebih parah lagi. Kalau kita marah. Apalagi kalau misalnya kita diajar, kalau Tuhan mengasihi kamu, pasti kamu tidak akan menderita. Kalau Tuhan mengasihi kamu tidak mungkin kena kanker. Kalau Tuhan mengasihi kamu pasti sukses terus dan kaya raya dan tidak mungkin mati. Nah, bagaimana kalau kita diajar seperti itu? Lalu kita mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, apa kita nggak lebih lagi memaki-maki Tuhan? Dengan konsep yang keliru seperti itu. Itu Pak Yohanes. Jadi memang benar-benar tidak mudah. Saya tahu benar. Tapi kita juga harus tahu, kekuatan itu bukan pada saya. Di dalam kita tanda petik diizinkan atau ditetapkan Tuhan mengalami seperti itu, saya percaya untuk menghadapi seperti itu, kekuatan bukan pada diri saya. Tapi kekuatan hanya karena anugerah Tuhan. Itu poinnya, Pak. Betul, Pak. Ya, ini Pak Elia ini saksinya, Pak. Mungkin Pak Elia coba cerita sedikit. Ya, terima kasih. Ya, cerita banyak juga boleh, Pak. Jangan, nanti yang lain tidak bisa masuk bertanya. Demi keadilan saya cukup sekian, terima kasih. Loh, enggak, jangan. Kita mau dengar dari Pak Elia ini. Ayo, silakan. Saya tahun pertama, tahun kedua, betul Pak. Waduh, protes berat. Bukan protes ya. Dulu sebelum saya sakit, saya ada membuat buku, tapi ditolak tentang kedaulatan Allah. Sebentar, saya kasih pengantar dulu ya. Pak Elia ini sakit stroke. Jadi itu sedikit dari saya. Oke, silakan terus Pak. Sebelum saya sakit stroke, saya sudah punya bukan doktrin ya tentang penetapan Allah. Saya menemukan sendiri, tanda kutip, Tuhan membuat saya menemukan sendiri. Dari baca Alkitab, kok begini ya? Saya simpan, saya tulis NB, terus baca lagi, sudah ini berlanjut terus. Akhirnya saya menemukan, saya tuangkan dalam buku. Nah, buku itu saya minta terbitkan di 5 penerbit besar, ditolak Pak. Karena terlalu ekstrim. Nah, singkat cerita itu sebelum sakit, Pak. Yeah. Saya menjual Tuhan dengan kedaulatan full, double predestinasi, yang baik, yang jahat dari Tuhan, bla bla bla. Nah, Pak, setelah itu saya dicobain oleh Tuhan. Saya diberikan sakit stroke. Setelah waktu sakit stroke, saya masih memahamin, oh iya ya, dulu aku ngomong begini, sekarang kamu buktikan. Wah, berat Pak, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Tunggu mujizat Tuhan, bullshit nggak ada tuh mujizat Tuhan. Untungnya saya tidak seperti Richard Templeton, saya tidak meninggalkan Tuhan. Nah, itu Tuhan proses gitu ya. Betul. Sampai satu saat di tahun keempat dan di tahun kelima ini, saya menikmati. Kalau saya tidak kena stroke, ajungnya saya Pak, sombongnya saya itu kemana itu? Nah itu betul Pak. Makanya tadi saya menyela, mohon Tuhan kasih saya pencobaan untuk memenangkan roh saya.
Wah, berani ngomong gitu, Anda diselamatkan. Kalau tidak, ya antroposentris. Betul Pak, tidak mudah, tapi saya melihat ya pimpinan Tuhan luar biasa Pak. Saya tidak punya rumah, dikasih rumah gratis. Saya tidak bisa memasukkan anak ke kuliah. Hari ini 2 anak saya gratis dikuliahin oleh Tuhan. Wah, toh. Akhirnya saya melihat seperti Ayub. Bukan dari kata orang saya melihat Yahweh, tapi dari mataku sendiri. Itu Ayub yang bilang, saya pun sekarang ngomong begitu. Gitu loh Pak. Nggak mudah, mintalah supaya Tuhan menghabiskan Anda, supaya Anda punya roh dimenangkan. Oh, thank you, itu saja. Ya, jarang loh orang minta pencobaan itu, ya toh. Mintanya dijauhkan dari pencobaan. Pak, mau tanya Pak. Ya, Andi. Pak Martin, silakan. Pak Andi, kalau di Ayub, nah itu kan kelihatan transparan sekali. Yes. Dan kita pun udah ngikuti juga cerita dari awal hingga pada akhirnya. Ya. Di mana Ayub dicobai dalam hal kekayaannya, dalam hal kesehatannya, dan lain-lain. Ya, itu Pak ya. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini, nah kita kadang-kadang ada kena sakit, stroke, segala macam, yang lain-lain. Kita tahunya kan cuma sakitnya doang. Kan nggak terlihat transparan seperti kayak Ayub gitu. Yeah. Nah, pertanyaan saya, apakah semua kejadian dalam hidup kita, penderitaan, itu selalu seperti gambaran di Ayub itu? Jadi ada peran serta iblis yang dipakai oleh Tuhan untuk eksekusi masalah-masalah seperti itu dalam hidup ini. Itu, Pak. Ya, baik. Ya, makasih, Pak. Apakah selalu seperti itu? Saya bilang enggak selalu. Karena jalan untuk mengalami penderitaan itu 1001 macam jalan. Dan 1001 macam cara Allah di dalam menghajar kita, ya, dan mendidik kita. Contohnya misalnya seperti Abraham dicobai Allah untuk mempersembahkan anaknya. Nah, itu tidak dikatakan sama sekali ada peran iblis di dalamnya, ya. Itu benar-benar Allah yang minta supaya Abraham mempersembahkan anaknya. Nah, itu tanpa iblis sama sekali. Tapi itu juga tetap adalah untuk ujian bagi Abraham untuk naik kelas. Jadi begini, jadi apapun yang kita alami itu bisa dari Tuhan, bisa dari iblis, bisa juga dua-dua. Tapi kita tetap percaya kita sebagai anak Allah, kita mengalami itu adalah sesuai dengan maksud Allah yang baik. Ya, biar entah itu dari iblis, entah itu dari Allah. Tapi yang jelas kemarin saya sudah membahas tentang ini, bahwa iblis tidak mungkin bisa menyentuh kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Iblis tidak mungkin bisa menembus pagar Tuhan di dalam Allah melindungi kita. Jadi kalau iblis sampai bisa masuk, itu bukan karena kelihayan iblis untuk menembus pagar Allah, tetapi justru karena Allah mengizinkan iblis untuk berperan. Nah, terus Pak, kalau emang ada kondisi-kondisi seperti itu, lalu kita bagaimana bisa membedakan bahwa ini emang dari iblis atau ini bukan dari iblis? Itu seperti apa kita caranya untuk membedakannya? Ya, saya harus bisa membedakan itu dengan motivasinya. Jadi kalau dari Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan untuk kebaikan bagi aku. Tapi kalau dari iblis, pasti iblis ingin punya tujuan menghancurkan aku. Tapi tetap meskipun itu dari Tuhan atau dari iblis, tetap akhirnya tujuannya sama. Yaitu Tuhan mengizinkan semua itu, entah dari Tuhan sendiri atau entah dari iblis. Tapi semua maksudnya Tuhan mengizinkan itu pun juga demi kebaikan kita. Nah, kalau misalnya gini Pak,
anggap aja kalau kita sehari-hari ya, kalau kita sering mendoakan orang atau bahkan mendoakan diri sendiri ya, misalnya kalau kita tertimpa suatu masalah, entah itu karena sakit atau hal, misalnya tiba-tiba saya hari ini kena sakit kanker. Nah, seringkali kalau orang lain doakan segala macam, wah supaya kita ini tahan terhadap godaan iblis atau apa, pokoknya seringkali dalam kata-kata itu selalu dikaitkan dengan bahwa ini pun adalah pencobaan yang datangnya yang dari Tuhan emang izinkan, tapi iblis yang eksekusi gitu, Pak. Jadi seolah-olah langsung semua hal, penderitaan, kesulitan apapun, seolah-olah kita itu langsung ngomongnya ke masalah tentang ini adalah dari iblis, gitu loh, Pak. Ya. Nah, itu yang pernah saya paparkan juga. Jangan selalu iblis dijadikan kambing hitam, ya toh. Nanti iblisnya ngamuk loh, soalnya dia bisa juga dia tidak ikut-ikut tapi disalahkan, ya toh, atau dituduh menjadi penyebab terjadinya ini. Misalnya kemarin pernah ada yang tanya di acara kita yang lain, ya ada yang tanya, kalau hamba Tuhan sama hamba Tuhan berkelahi itu bagaimana? Apakah itu juga bisa dari iblis? Saya bilang ya bisa dari iblis, bisa juga bukan. Bisa juga hamba Tuhan itu kan punya keakuan. Ya, lalu dia bernafsu dengan membela keakuannya. Jadi dia itu sudah bukan langsung maksudnya iblis yang garang-garai seperti itu, tapi itu dari kedagingannya sendiri. Makanya di Yakobus pernah dikatakan, kamu dicobai oleh hawa nafsumu sendiri. Jadi sebetulnya pencobaan itu memang bisa dari hawa nafsu kedagingan kita, karena kita semua kan sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu pun bisa menjebak diri kita sendiri, hawa nafsu kedagingan kita itu. Bisa juga dari iblis. Iblis itu biasanya memang suka ngompor-ngompori, ya, atau manas-manasi. Ya, itu kesenangannya iblis, memang suka manas-manasi itu, ya. Atau memang pencobaan itu dari Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, Abraham yang dicobai untuk mempersembahkan anaknya. Jadi dalam hal ini kita tetap percaya, meskipun itu dari kedaginganku, entah itu dari iblis, entah itu dari Tuhan. Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya kita belajar sesuatu melalui itu. Jadi waktu kita doa, kita bisa mendoakan rekan kita yang mengalami sakit penyakit atau penderitaan atau apa. Sebetulnya tidak usah kita langsung menuduh bahwa itu iblis. Tapi kita bisa percaya bahwa apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Dan biarlah kita beriman ke situ. Kita berimannya itu percaya bahwa Tuhan itu pasti punya maksud yang baik. Meskipun kita tidak mengerti, dan permohonan kita adalah, Tuhan beri saya kekuatan untuk saya menghadapi semua ini dengan tetap beriman kepadamu. Ya, saya pernah menulis di Facebook terakhir, doa tentang menghadapi COVID-19. Ya, mungkin kalau ada yang sempat baca Facebook saya, boleh lihat nanti, ya. Nanti kapan-kapan saya tulisan saya itu saya sharingkan di sini juga. Pak Andi, artinya Pak Andi, dalam kehidupan kita sehari-hari dari lahir sampai meninggal ini, berarti musuh kita ini bukan cuma iblis doang dong. Berarti cuma ya masalah keakuan, kedirian itu juga ada. Yes. Makanya ada lagu kan di PPK kalau nggak salah. Iya. Aku diri ada sendiri, 3 musuh itu. Diri sendiri, iblis, dan dunia. Yes, masih ingat ya lagunya. Soalnya Pak, kesannya Pak ya, seolah-olah ya, kalau saya ikut bincang-bincangin terus ya, seolah-olah satanologi ini ya, kesannya ini kayak seolah-olah iblis ini benar-benar musuh utama yang ada di sekitar kita, yang menyerang kita, dan kita pun akhirnya tersadarkan bahwa kita musuh utama ini ya harus kita melawan iblis ini karena menggagalkan misi Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Gitu, Pak. Tapi memang gini, kenapa saya katakan itu ada benarnya? Ada benarnya itu karena asal usulnya memang semua dari maunya iblis, ya, yang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Itu memang dari istilahnya dedengkotnya itu ya memang dari
asal mulanya. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang kalau iblis itu bapak segala dusta dan dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, itu asal-usulnya itu. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka boleh dikatakan iblis istilahnya agak rileks-rileks pun dia tetap bisa ketawa-ketawa. Karena apa? Manusia di bawah kuasa dosa sudah secara otomatis boleh dikatakan terkendali dalam kekuasaan dosa. Itu manusia yang belum di dalam Kristus, ya kan? Makanya keadaan mati rohani itu kita cuma bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu iblis pun tidak usah kerja keras pun dengan sendirinya manusia sudah mengarah kepada kejahatan. Nah, iya Pak. Permisi tadi tanya, Pak. Yang mau saya lanjutkan pertanyaan Anda tadi, Pak. Mau tanya. Oh iya. Terus tanya, Pak. Oh iya, oke. Bahwa intinya kedaulatan Allah itu yang bermain. Artinya Tuhan dalangnya, yaitu kedaulatannya. Jadi dan kedaulatannya itu berlangsung sampai akhir hayat, maksudnya sampai kiamat lah. Jadi kalau selama ini misalkan Ayub itu didengung-dengungin sebagai orang yang paling celaka, orang paling celaka. Tapi sebetulnya enggak, dia seimbang kok, hilang tapi dapat. Yang lain-lain itu yang jadi martir itu murid-murid Tuhan, dan banyak lagi martir itu wah sudah sampai enggak pernah ada senengi, enggak pernah ada enak iblis. Nek Ayub yang dianggap jagonya menderita masih dijoli sembarangnya dapat double gitu. Nah, jadi padahal kita memegang kedaulatan Allah, dan kedaulatan Allah bukan gagal sampai di matinya Ayub, bukan, tapi sampai selamat apa enggak di akhir zaman nanti. Yaitu ukurannya di situ. Banyak orang cuma menilai selama di dunia ini tak sing diukur wah sugih miskin dan sebagainya. Kalau Ayub saya kira unda-undi lah, Pak Bu lah, maksudnya seimbang ya hilang ya dapat. Tapi para martir hilang sama sekali. Tapi yang dilihat harusnya kedaulatan Allah bermain, Pak Dalang bermain sampai akhir zaman. Nah itu sampai masa surga nerakanya itu. Orang hanya melihat sampai matinya kita tok, sugih, miskin, sakit, apa sebagainya. Masih Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ukurannya bukan nanti kita bahagia atau senang di bumi ini, semuanya terbalaskan 2 kali lipat, bukan itu ya ukurannya. Ukurannya itu justru tanah air di surga, itu yang menjadi janji Allah bagi kita. Oke, Martin tadi belum selesai ya, mau tanya apa tadi? Kalau Martin tidak selesai, saya tanya sedikit Pak, boleh Pak? Oke, silakan. Enggak cuma sederhana Pak. Saya sering kali kan dengar dari Pak pendeta itu kalau dalam kebaktian orang mati itu Pak. Yang saya penasaran, dia sering kali ngomong nanti kita bertemu lagi di surga. Kita bertemu lagi. Pertanyaan saya memang apa betul ketemu lagi Pak? Umpamanya siapa yang mati saya ketemu lagi seperti itu harus dikasih catatan. Catatannya adalah kalau dia benar-benar anak Tuhan, kita pasti ketemu lagi. Ketemu dalam arti apa, Pak? Wujud seperti sekarang ini atau sebagai suami istri memang, Pak? Oh, enggak. Kalau hubungan suami istri sudah enggak. Kita sebagai saudara seiman. Ketemunya sudah bukan lagi sebagai keluarga, suami istri, anak itu enggak, tapi sebagai saudara seiman. Oh, gitu. Ya. Ya, Pak. Oke. Di Zoom juga ada yang bertanya lagi, ada Pak Jacob ya. Satu pertanyaan terakhir. Selamat malam Pak Andi, dikatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Segala kemuliaan untuk Allah. Nah, apakah gereja-gereja sekarang ini yang dengan gedung yang besar, mewah, menampung banyak jemaat, banyak cabang, dan jemaat yang ribuan itu menunjukkan untuk kemuliaan Allah kah? Lalu berikutnya,
Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang kecil yang tidak dikenal, yang jemaatnya sedikit? Apakah ini tidak menunjukkan untuk kemuliaan Allah? Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa ciri-ciri gereja yang menunjukkan untuk kemuliaan Allah? Terima kasih, Pak. Pertanyaannya ini penjelasannya mesti panjang lebar. Tapi ya saya singkat saja. Untuk kemuliaan Allah itu tidak bergantung kepada kaya atau miskin, tidak bergantung kepada gereja besar atau kecil, tidak bergantung kepada cabangnya sedikit atau banyak, tidak ya. Untuk kemuliaan Allah itu sebetulnya cuma satu, yaitu gereja ini terpanggil untuk menjalankan kehendak Tuhan. Udah, kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu ya mandat Injil, mandat budaya. Dan semua mandat Injil, mandat budaya itu dipersembahkan semua bukan bagi gereja itu makin hebat, makin dimuliakan, tidak. Tetapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Jadi tidak bergantung besar kecil, kaya miskin, sedikit banyak, sama sekali tidak. Satu jiwa saja yang bertobat. Seluruh kerajaan surga bersorak-sorai. Nah itu, oke? Ya, kalau itu mau dijelaskan secara lengkap itu nanti menyangkut eklesiologi, doktrin gereja, ya, bagaimana gereja yang memenuhi panggilan Tuhan itu cukup panjang penjelasannya. Iya, Pak, masih ada waktu, Pak? Ya, silakan. Sebetulnya sudah habis. Tadi errornya kan berapa menit diganti gitu, Pak ya? Nah, ini Pak. Tapi kan Pak Andi waktu sempat juga melontarkan bahwa musuh kita seolah ada 3, keakuan, dunia, dan iblis. Ya Pak ya? Nah, lalu kita tarik lagi ke awal dunia diciptakan terus manusia yang jatuh dalam dosa, kali pertama. Nah, masalah kalau iblis sudah jelas Pak, bahwa musuh kita jelas iblis. Dunia seringkali juga peran sertanya iblis. Kekayaan atau hal-hal yang lain. Nah, sekarang keakuan. Nah, kalau kita tarik waktu di awal manusia jatuh dalam dosa itu, Pak. Nah, keakuan itu muncul waktu Adam jatuh dalam dosa itu, ataukah emang sebelumnya jatuh dalam dosa itu ada, ataukah ada peran serta keakuan seseorang itu timbul karena juga peran serta dari iblis, gitu loh, Pak. Kalau sampai ada, berarti kan sebenarnya ya kuncinya kan walaupun bentuknya seperti apa, kita mengalami kesulitan penderitaan seperti apa, berarti kan kuncinya kan juga sama ya, iblis semua, cuma bentuknya yang beda-beda. Pun juga dari dunia, dari keakuan atau dari jadi gini, keakuan itu ini mungkin sudah waktunya ya. Jadi saya secara singkat saja, nanti kita teruskan hari Senin. Jadi keakuan itu pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, keakuan pun sudah dalam perhambaan dosa. Ya, sudah perhambaan dosa. Jadi kecenderungan manusia dalam keakuannya selalu antroposentris. Itu kecenderungan. Jadi itu yang tadi saya katakan, setan pun tidak usah susah-susah, manusia sudah menjadi hamba dosa. Nah, itu kiranya boleh menjadi kunci jawaban. Tapi kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu memang belum dikatakan bahwa manusia itu hamba dosa. Waktu itu masih netral, boleh dikatakan seperti itu. Oke ya? Oke, Pak. Ya. Ya, karena sudah mendekati akhir ya, jadi kita tutup di malam hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan di obrolan santai setiap hari Senin dari jam 19.30 sampai jam 21.00. Dan pertanyaan yang hari ini belum dibacakan nanti akan dibacakan di hari Senin depan. Silakan Pak Andi Halim. Ya, mari kita berdoa, bersyukur pada Tuhan Bapa yang di surga. Kami sadar kami sangat terbatas dan tanpa Tuhan membuka kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami tidak mungkin juga bisa memahami akan hikmat dan bijaksana Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mempelajari hikmat dan bijaksana Tuhan, sehingga kami juga boleh bertumbuh makin mengenal kebenaran demi kebenaran, meskipun kami masih jatuh bangun ya Tuhan, tapi kami tetap percaya kasih-Mu yang tak berkesudahan selalu menyertai kami dan membimbing kami,
supaya kami terus bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh rekan-rekan yang menjadi peserta dari acara ini, baik di Zoom, baik di YouTube, baik Radio RMC. Tuhan berkati semuanya supaya nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pemberitaan-pemberitaan ini. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.